Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas. Oke, baik. Kita melanjutkan. Tadi dengan Bu Oleh sudah belajar pemasangan kateter ya. Kita langsung saja untuk materi dengan saya akan belajar tentang pemasangan NGT. Sebelumnya ada yang sudah pernah mencoba pemasangan NGT? NGT itu apa? Sudah? NGT itu apa? Nasogastrik tube. Apa itu? Digunakan untuk apa kira-kira? Memberi makan atau minum ya Bu, untuk pasien yang tidak bisa makan nutrisi. Oke, pemberian nutrisi kepada pasien yang memang satu tidak sadar ya, tidak bisa memakan sendiri ya, ada masalah pada saluran pencernaan atas. Oke. Saya tidak lama teman-teman karena setelah saya nanti masih ada Pak Topan, nanti bisa ini kita rekam, nanti teman-teman bisa lihat lagi rekamannya di Skalsa gitu ya. Oke, baik. Ini adalah kelihatan apa yang saya share? Kelihatan. Oke, baik. NGT tadi sudah dijelaskan ya bahwa NGT itu adalah nasogastrik tube atau pemasangan selang ya. Nah, NGT di sini berasal dari bahasa Yunani ya, teman-teman, yaitu ada naso, ada gaster. Naso itu apa? Hubungannya dengan hidung ya. Kalau gaster hubungannya dengan perut atau lambung gitu ya. Sehingga pemasangan NGT atau pipa nasogastrik atau nasogastrik tube adalah prosedur memasukkan pipa yang panjang ya yang terbuat dari poliuretan ya ataupun bahan silikon melalui hidung, faring, esofagus sampai ke lambung ya. Dan ini harus ada indikasinya. Apabila pasien-pasien yang terkontraindikasi tidak boleh dipasang NGT. Nah, ini secara anatomi ya, teman-teman. Ya, ini untuk anatomi dari untuk pemasangan NGT dimulai dari hidung ya. Dari hidung ini kursor saya kelihatan apa tidak? Kelihatan. Oke. Selang dimasukkan melalui hidung ya sampai nanti ke nasofaring, orofaring, laringofaring masuk ke esofagus ya. Esofagus. Nah, di sini ada dua saluran, teman-teman. Jangan sampai salah. Ada esofagus, ada trachea. Ya, trachea itu yang nantinya akan masuk ke dalam apa? Kalau trachea maksudnya kemana? Paru-paru. Paru-paru. Ya, di sini ini yang dua ini sama halnya dengan di sini. Ya, di laringofaring ini. Jadi ada mengarah ke esofagus, ada yang mengarah ke trachea. Kalau teman-teman memasukkan selangnya masuk ke sini, ya dia selangnya berarti akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, itu berarti salah. Ya, kecuali kalau misalkan teman-teman mau melakukan intubasi, memasukkan selang ke dalam paru-paru, ketika teman-teman memasukkannya kok ke esofagus, berarti salah juga. Gitu ya, jangan sampai terbalik. Ya, masuk melalui esofagus sampai ke lambung ya. Oke. Nah, ini merupakan indikasinya ya, indikasi pemasangan NGT ya yang perlu dipahami adalah ada beberapa. Yang pertama, pemasangan NGT bisa digunakan untuk mendiagnostik atau mengangkat diagnosa ya, membantu diagnosis dengan melakukan analisa cairan isi lambung. Kalau memang kita membutuhkan, contoh misalkan terjadi keracunan, benar nggak nih pasien ini keracunan? Saya pengen tahu isi lambungnya, sehingga dipasangkanlah NGT, ditarik cairan lambungnya, diteliti sehingga bisa untuk menegakkan diagnosa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memasukkan cairan, minuman ya tadi, ataupun makanan. Nah, makanannya juga bukan dalam bentuk nasi utuh, tetapi makanannya juga dalam bentuk cairan. Ya, bisa susu, bisa jus yang halus, bisa bubur, tapi buburnya juga yang halus sekali, yang encer. Gitu ya. Di blender, diencerkan, dimasukkan boleh.
selama makanan-makanan dalam bentuk cairan boleh dimasukkan. Atau mungkin juga bisa digunakan untuk mendekompresi isi lambung. Di sini untuk mengeluarkan cairan lambung ya pada pasien ileus obstruktif atau mungkin pada pasien keracunan untuk dilakukan bilas lambung untuk membersihkan. Misalkan keracunan salah minum susu basi misalkan ya, sehingga terjadi keracunan. Untuk mengeluarkan itu gimana? Dikeluarkan, dipasangkan NGT, terus disedot, ya, dikuras di lambungnya, dikasih cairan, terus disedot, isi cairan, terus disedot, seperti itu sampai nanti lambungnya bersih, kondisi pasiennya stabil kembali, ya. Dan indikasi-indikasi lainnya adalah yang seperti apa? Pemasangan NGT satu pada pasien yang tidak sadar atau koma. Karena pasien koma juga masih membutuhkan nutrisi, ya. Tidak bisa nutrisinya hanya dari cairan infus saja, tapi juga dibutuhkan nutrisi tambahan yang melalui susu, makanan, dan lain sebagainya. Sehingga digunakanlah NGT. Atau mungkin pada pasien yang kesulitan menelan, ada gangguan pada saluran pencernaan atas, tidak bisa menelan, ada gangguan, atau mungkin pada saat menelan ada sakit, gitu ya. Nah, itu juga bisa. Untuk mengambil spesimen, pasien keracunan, pasien pasca operasi mulut, pasien dengan masalah pencernaan atas tadi, pada bayi prematur atau bayi yang belum bisa menghisap. Ya, ini juga merupakan indikasi pada pasien untuk dipasang NGT. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kontraindikasi. Ya, kontraindikasinya apa? Yaitu pada pasien yang memiliki tumor di daerah rongga hidung atau pada daerah esofagus. Ya, yang berikutnya pasien yang memiliki cedera cerebrospinal, tulang belakang. Pasien dengan trauma servikal, tulang leher bagian belakang, ya, dan pasien dengan fraktur fasialis. Nah, ini juga tidak diperbolehkan dipasang NGT. Ya, jadi ketika kita mau pasang NGT, kita harus tahu kondisi pasien terlebih dahulu. Ya, masalahnya apa sih? Ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa pemasangan NGT kita tidak menimbulkan masalah selanjutnya. Seperti itu. Ada beberapa ukuran selang, teman-teman ya. Kalau mungkin pada dewasa, biasanya kita menggunakan ukuran 14-16 rata-rata, ya, 14-16. Juga dilihat dari postur tubuh pasien. Semakin kecil postur tubuh pasien akan semakin kecil ukuran yang dipakai. Ya, pada bayi biasanya memang menggunakan antara 5-7, yang biasa dipakai adalah ukuran 6. Nah, untuk dewasa antara 14-16. Ya, mungkin kalau misalnya badannya memang besar tinggi, orang luar negeri gitu ya, bisa menggunakan ukuran yang lebih besar lagi. Ya, standarnya Indonesia antara 14 dan 16 untuk dewasa. Nah, beberapa hal yang perlu dipersiapkan teman-teman ya untuk pemasangan NGT. Yang pertama pasti kita harus menyiapkan selangnya dulu. Ya, selang NGT sama selang kateter itu berbeda teman-teman. Jangan sampai salah. Ya, walaupun mungkin sama-sama silikon karet, tetapi kita harus tahu fungsinya. Nah, biasanya kalau untuk selang NGT di ujungnya ada selang warna hijau yang memang digunakan untuk penyambungan dengan spuit ataupun disambungkan ke kantong untuk penampungan cairan NGT-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, handscoon, jangan lupa. Prinsipnya ya bersih, teman-teman. Ya, bersih. Handuk kecil ataupun tisu bisa salah satu, perlak, ya jangan lupa bengkok. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bengkok itu gunanya untuk apa sih? Bengkok itu untuk apa? Membuang sisa habis pakai. Buang sisa, Bu. Tempat sampah, ya, tempat sampah atau buang-buang sisa. Misalkan kita sedang melakukan tindakan, kotorannya kita letakkan di bengkok. Sehingga jangan sampai teman-teman ketika membawa alat-alat bersih ataupun alat-alat steril di dalam bengkok. Ini bawa, ini bengkok. Terus misalkan kalian mau bawa sprit, kalian mau bawa apa di atas, dimasukkan di dalam bengkok, itu salah besar, teman-teman. Ya, ketika kita mau membawa alat-alat yang steril, gunakanlah bak instrumen.
Ya, bak instrumen itu ada tutupnya memang steril. Ya, atau pakai nampan. Ya, kalau memang ada hubungannya dengan alat-alat steril, silahkan membawa korentang boleh. Ya, tadi sudah disampaikan, saya dengar sudah disampaikan oleh Bu Olin bahwa ketika teman-teman akan mengambil alat-alat yang steril bisa menggunakan korentang. Tetapi kalau tangan kita sudah menggunakan sarung tangan steril dan kita mau mengambil alat-alat yang steril, tidak perlu korentang lagi. Karena apa? Tangan kita sudah pakai sarung tangan steril, korentang bagian pegangannya itu kan bersih. Ketika sarung tangan kita yang steril memegang alat yang hanya bersih, berarti ini sudah on. Sudah tidak steril lagi sarung tangannya. Gitu. Jadi pahami ya sampai di sini. Jadi harus prinsip steril, prinsip bersihnya harus benar-benar dipahami. Itu. Berikutnya jelly. Ya, jelly mungkin tadi di pemasangan kateter juga pakai jelly, di sini juga pakai jelly. Untuk memudahkan kita memasukkan selang. Karena kan kita masukkan selangnya melalui hidung. Naso, ya, melalui hidung. Salurannya tidak besar, masuk. Stetoskop, sudut lidah. Ya, jika diperlukan, sudut lidah memang disiapkan. Berikutnya ada plaster, ada pen light, ya, atau center, gunting untuk gunting plaster, ya, klem, baskom berisi cairan, dan juga sampiran. Sampiran itu gunanya untuk menutupi, menjaga privasi pasien. Kalau misalkan pasien itu berada di ruangan tersendiri yang isinya cuma satu orang, kita tidak perlu sampiran, kita hanya perlu tutup pintu dan tutup jendela. Ya, kecuali kalau misalkan pada ruangan yang kelas 3 yang memang satu ruangan ada 6 atau ada berapa pasien, ya, banyak keluarga pasien yang menunggu di situ, kita butuh sampiran. Jadi sekat itu. Ya, jadi nanti teman-teman harus diperhatikan di situ. Persiapan pasien yang perlu teman-teman siapkan adalah yang pertama harus menjelaskan indikasi pemasangan NGT kepada pasien. Itu yang pertama. Siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, ini harus dijelaskan. Yang kedua, prosedur pemasangannya juga harus dijelaskan. Bapak, Ibu, permisi, hari ini akan dipasang NGT, fungsinya untuk apa, atau gunanya untuk apa, prosedurnya bagaimana, nanti akan dimasukkan selang yang panjang dari hidung, ya, melalui saluran pencernaan atas sampai ke lambung. Gunanya untuk memberikan atau untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ya, karena mungkin Bapak, Ibu tidak bisa menelan. Ibu, kalau misalkan pada pasien dengan koma, kan pasiennya nggak bisa diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Kita menyampaikan ke siapa? Keluarga pasien. Ke keluarga pasien. Tetap kita harus meminta izin, ya. Walaupun pasiennya tidak sadarkan diri, kita harus meminta izin kepada keluarga pasien. Di sini poin 3. Meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Kalau pada anak-anak, dia belum bisa pengambilan keputusan, berarti ke orang tua. Atau pada pasien yang tidak sadarkan diri, ya kita harus kepada keluarga. Kalau pasiennya dewasa, pasiennya masih sadar, masih bisa bicara, masih bisa mengambil keputusan sendiri, sampaikan ke pasien dan pasien yang akan memberikan persetujuan. Gitu ya. Nah, pasien posisinya bisa duduk atau berbaring, terlentang. Ya, tergantung dari kenyamanan pasien mau seperti apa. Gitu ya. Jadi disampaikan. Prosedurnya seperti apa, teman-teman? Yang pertama, pasti harus mengucapkan salam, kita harus memperkenalkan diri, ya. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya, siapa? Cecilia, ya, yang sedang praktek pada siang hari ini, gitu ya. Yang akan membantu memasangkan NGT kepada Bapak atau Ibu. Pastikan identitas pasien, jangan lupa dengan Pak. Misalkan Pak Simarto, gitu ya, benar, dipastikan statusnya, terus sama gelang pasiennya. Ya, sambil kita bertanya, sama atau tidak. Jangan sampai namanya sama-sama Sunarto, ya, mungkin ruangannya sama, tapi yang satu harusnya dipasang kateter, yang satu harusnya dipasang NGT, kalian ketukar. Ini jangan sampai salah. Ya. Yang kedua, minta pasien posisi yang ternyaman. Ya, tadi sudah disampaikan, bisa duduk, bisa tertidur. Ya. Cuci tangan, pasang perlak, karena kita mau ada hubungannya dengan
jeli dan juga kita memberikan cairan makanan kepada pasien, pasang perlak di daerah sini, ya, di dada, pasang perlak. Terus persiapkan pipa nasogastriknya, ya, kita buka, tangan kita belum pakai sarung tangan, kita buka, kita masukkan ke dalam bak instrumen. Baru kita pakai sarung tangan, ya, ambil pipanya, kita ukur, ya, kita ukur dari mana? Dari hidung ke telinga ke lambung, ya, dari hidung ke telinga ke lambung. Jadi kita ukur, terus kita kasih tanda, bisa pakai ballpoint, bisa pakai plester boleh untuk nandainya, ya. Tuh. Nah ini bisa dari telinga dulu juga bisa, telinga, hidung, ke lambung juga boleh. Intinya melewati 3 hal ini, ya. Kalau dari hidung dulu berarti dari hidung ke telinga ke lambung, atau dari telinga ke hidung ke lambung, sama saja. Tuh. Oleskan lubrikan itu jeli ya teman-teman. Oleskan jeli pada ujung pipa kurang lebih sekitar 15 cm, ya, pada ujung pipanya, untuk melicinkan atau untuk memudahkan selang itu masuk melalui hidung. Posisinya dia harus mendangak, ekstensi, ya. Masukkan ujung pipa melalui hidung sambil meminta pasien untuk melakukan gerakan menelan. Boleh pasien sambil minum air juga boleh. Ya, kita siapkan air dalam gelas, ada sedotannya. Ketika selang kita masukkan ke hidung, pasien disuruh minum sambil menelan. Itu juga boleh untuk membantu selang ini masuk, gitu ya. Pastikan selang NGT masuk ke dalam lambung, ya. Anjurkan pasien untuk bernafas rileks dan normal. Nafas seperti biasa kalau sudah sampai ke ujung yang tadi kita tandai. Ya, Bapak, Ibu, coba sekarang nafas yang biasa, nafas rileks, gitu. Nah ini gambar dari hidung menuju laring sampai ke lambung, ya, melalui esofagus masuk ke lambung, seperti ini. Salurannya, selangnya seperti ini, gitu. Oke. Setelah selang itu masuk sampai kepada batas yang kita tandai tadi, kita harus menguji apakah ujung selang ini benar-benar masuk ke dalam lambung atau tidak. Apa jangan-jangan salah masuk ke paru-paru. Sehingga harus diapakan? Harus kita coba. Ya, harus kita pastikan bahwa NGT ini masuk ke dalam lambung. Yang pertama, ada 3 cara ya teman-teman. Ini yang kalian harus coba. Yang pertama adalah pasang sepuit pada ujung NGT. Ya, memasang bagian diafragma stetoskop ini dengan cara kita memasukkan udara, ya, ke dalam lambung. Kita pakai stetoskop. Stetoskopnya ujungnya itu, ya, diafragmanya kita letakkan di lambung, di atas lambung. Kita masukkan sepuit yang sudah diisi udara, kita masukkan udara sekitar kurang lebih 10 cc, udara ya, jangan cairan, udara. Terus kita masukkan, kita pasangkan ke ujung yang berwarna hijau, ya. Pada saat kita masukkan udara, sambil kita mendengarkan. Ya, kalau misalnya pada saat udara dimasukkan ada bunyi seperti fluid, berarti masuk ke dalam lambung. Tapi pada saat kita memasukkan udara 10-20 cc tadi kok nggak ada suara yang kita dengarkan di atas lambung, ya, kemungkinan berarti salah memasukkannya. Salah masuk ke paru-paru, ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah tadi kita masukkan cair udara tadi, kan sepuitnya kosong. Kita tarik, ya, yang poin B ini, kita tarik perlahan, keluar nggak cairannya? Kalau keluar, berarti benar dia masuk, selangnya masuk ke dalam lambung. Tapi kalau tidak ada yang keluar dan susah, kemungkinan masuk ke dalam paru-paru. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kalian coba adalah ujung selang NGT, kalian masukkan ke dalam kom kecil yang berisi cairan. Ya, masukkan saja, nggak perlu diapa-apakan, hanya perlu dimasukkan saja. Keluar nggak gelembung? Si pasien disuruh bernafas seperti biasa. Keluar nggak gelembung?
Kalau keluar gelembung berarti benar dia masuk ke paru-paru. Ya. Tapi kalau misalkan tidak keluar gelembung berarti si selang ini benar masuk ke dalam lambung. Ya, itu yang kita harus pastikan. Bu, tiga-tiganya perlu kita coba, perlu kalian coba. Ya, besok pada saat ujian kalau memang kok kedapatannya NGT harus dilakukan coba 3 poin ini harus dicoba. Ya. Oke. NGT dimasukkan atau dikeluarkan beberapa senti, kemudian dilakukan pengulangan metode WASH sehingga terdengar suara pada stetoskop. Kalau maaf ini saya belum dilihat ya, ini harusnya ketika kita mencoba squid tadi. Oke. Apabila ujung pipa tidak berada di lambung, tarik pipa, ya. Kalau misalnya tadi masuknya ke dalam paru-paru, tarik pipa, masukkan lagi sesuai dengan prosedurnya. Dan apabila pipanya sudah sesuai, artinya sudah masuk ke dalam lambung, fiksasi di bagian hidung, ya, menggunakan plester pada muka atau hidung. Bisa di hidung, bisa di pipi. Hati-hati jangan sampai menyumbat hidung. Nanti kalian plester dua-duanya pastinya nggak bisa bernapas. Ya, tuh. Nah, contohnya seperti ini. Jangan ditutup lubang hidungnya, tapi hanya selangnya aja di ujung kita tempelkan di atas hidung atau di pipi. Gitu ya, supaya lubang hidungnya tetap tidak tertutupi. Gitu. Yang berikutnya, alirkan ke dalam kantong pelampung atau squid. Ya, squid bila digunakan. Kalau misalkan squid bisa digunakan untuk memasukkan makanan. Gitu. Berikan edukasi tentang perawatan pipa. Biasanya memang perawatan itu, kalau misalkan masih di rumah sakit, yang melakukan adalah perawatnya. Tapi kalau NGT ini dibawa pulang, kita ajarkan ke pasien bagaimana caranya merawat pipa NGT-nya. Ya. Rapihkan alat, buang bahan-bahan yang tadi habis dipakai, ya, ke tempat sampah, kan, bungkus selang NGT-nya, atau misalkan kita pakai kapas alkohol misalkan, ya, atau mungkin kita pakai kasa dengan untuk mengelap jelly tadi, misalkan seperti itu, ya. Buka sarung tangan lalu cuci tangan apabila sudah selesai. Itu yang pertama. Berikutnya, kalau sudah dipasang, kok pasien sudah bisa makan sendiri, prosedur sudah semuanya dilakukan, dan kita akan melepaskan pipa. Seperti biasa, perkenalkan diri, cuci tangan, pasien bisa dengan duduk atau berbaring terlentang, lepas plester, cabut perlahan. Ya, rapikan alat-alatnya, ketika ada sampah, buang ke tempat sampah medis, buka sarung tangan, lalu kita cuci tangan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk NGT, ya memang hanya sampai ini saja. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lihat bagaimana video prosedur pemasangan NGT. Bu, saya Aditya Brandaru izin bertanya. Ya, silakan. Nah, jadi ketika nanti kita melakukan OSCE di kampus, kita berarti tidak hanya melakukan pemasangan aja, Bu, ya? Berarti pelepasan juga? Dilihat atau hanya pemasangan aja? Oke, dilihat di soal, ya. Jadi nanti teman-teman itu kan akan, ketika ada bel bunyi, bel set, silakan masuk. Nah, masuk itu jangan langsung menghadap penguji. Ya, penguji itu hanya akan diam saja. Tapi silakan membaca soal yang sudah disediakan, ya. Perintahnya disuruh apa? Disuruh pasang saja, ataukah disuruh sampai memberikan makanan, ataukah langsung sampai pelepasan? Kalau hanya disuruh pasang saja, tidak diberikan cairan makanan, ya berarti masang saja, Mas. Ya, gitu. Disesuaikan. Kalau diperintahkan, masang, langsung diberikan cairan makanannya, langsung. Ya berarti lakukan dua hal itu. Tapi tidak dilepas, karena tidak ada perintah untuk melepas. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika masuk ke dalam ruangan, silakan baca prosedur, dibaca soalnya, tindakannya disuruh ngapain, perintahnya apa. Gitu. Ya. Biasanya kalau untuk OSCE alat-alatnya sudah tersedia, tapi tetap harus dipastikan kembali. Ada nggak alat yang kurang? Kalau ada, sampaikan. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Baik, terima kasih, Bu. Mohon maaf, Bu, saya mau majelis ingin bertanya.
Mm. Tentang alat yang pen light atau setel itu digunakan untuk apa ya, Bu? Untuk melihat, kita memeriksa bagian hidung dulu sebelum dipasang. Ada nggak benjolan di hidung? Ya, kira-kira kalau misalkan kadang-kadang ada yang mungkin punya polip di hidung misalnya sebelah kiri, berarti kita jangan pasang di hidung sebelah kiri. Ya, begitu juga pada saat kita memasukkan selang satu kok nggak bisa masuk-masuk. Kemungkinan pada saat kita pen light itu tidak kelihatan, ternyata dia ada benjolnya di dalam. Ketika ada tahanan, ketika memasukkan selang, jangan terus dipaksa. Tapi teman-teman lepas, pindah ke lubang hidung yang satunya. Kok ternyata dua-duanya nggak bisa? Pindah berarti. Tidak melalui hidung, tapi lewatnya mulut. OGT. Ya, bukan nasogastrik, tapi orogastrik. Kalau memang kedua lubang hidungnya bermasalah, tidak bisa dimasukkan selang. Gitu. Itu ya. Ada lagi? Ibu, mohon maaf izin bertanya. Oke. Pada saat waktu pemasangan itu kan pasien menggunakan bantal ya, Bu. Nah, itu bantalnya harus diambil Iya. atau hanya pasien aja? Iya, kita pastikan posisinya begini. Nah, jangan. Ya, bantalnya kita letakkan maju ke bawah bahu supaya posisinya dia ekstensi. Begitu. Ya. Oke. Atau kita posisinya sambil duduk saja begini, kita serendang sedikit supaya lebih lurus. Lebih mudah ketika memasukkan selangnya. Gitu? Ada lagi? Coba kita lihat video dulu ya. Oke, kita coba videonya. Maaf Bu, videonya nggak ada suara. Oh, nggak ada suaranya? Iya Bu, nggak ada suara. Oke, sebentar. Kedengaran tidak? Tidak Bu. Masih belum ada suaranya, Bu. Oke, sebentar. Izin Bu, boleh dipencet di share screen-nya ada apa tulisan allow to sound share screen. Sebentar. Kalau ini kedengaran tidak? Kedengaran nih. Oke. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Ibu cuma udah nggak kedengaran. Tadi kedengaran atau tidak ya? Tidak, Bu. Tidak Bu. Tidak, Nggak Bu. kedengaran. Mana caranya ini? Izin Bu, Ya, di bawah pojok di share screen ada tanda apa itu di share screen-nya. Terus nanti ada tulisan share sound. Nah, itu share di sound. allowin. Sebentar. Nggak ada loh, Mas.
videonya. Atau coba saya nggak pakai ini ya, nggak pakai headset ya, mungkin bisa terdengar. Nanti kalau kedengaran tolong bilang dengar gitu ya. Iya, Bu. Pak, udah Bapak pamatanin ya Pak ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Udah, Bu. Oke. Kemudian langkah kedua, tentang penilaian indikasi dan kontraindikasi pemasangan NGP. Salah satu kontraindikasinya adalah jika ada faktor basis ganti pada pasien cedera kepala. Yang ketiga, kita melakukan konsep. Pak, hari ini saya, Dr. Veda, yang bertugas pada hari ini, saya akan melakukan prosedur pemasangan selang hidung pada Bapak. Ya, tujuannya adalah pertama, selang hidung itu untuk memasukkan makanan pada Bapak, karena Bapak membutuhkan. Ya, prosedurnya dengan masukkan selang kecil ke dalam hidung Bapak. Bapak nanti tarik nafas pada saat kami memasukkannya. Nggak usah Bapak khawatir, karena selangnya nanti ujungnya akan kami kasih jeli, sehingga tidak terlalu menyakitkan. Bagaimana Pak? Apakah Bapak membolehkan saya memasang selang pada Bapak? Oke, terima kasih Pak. Alat yang digunakan dan bahan, satu, sarung tangan. Kedua, NGT, bisa ukuran 14 atau ukuran 16, ya, 16. Kemudian bag penampungan, jeli, spek, plester, dan juga stetoskop untuk mengecek. Pasien tidur telentang dan dalam keadaan sadar. Sebelum melakukan prosedur, kita melakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Operator mengenakan sarung tangan dan berdiri di samping kamar pasien. Kemudian mengukur panjang tub yang dibutuhkan. Kemudian kira-kira sampai prosesus podius dan 10 cm di bawah prosesus podius. Kita kasih tanda. Kira-kira 55 cm lebih 2 cm, 57 cm. Lumasi ujung tub yang akan dimasukkan sepanjang 4 cm dengan jeli pelumas yang mudah larut dalam air. Kemudian masukkan tub atau pipa secara perlahan tapi mantap memasuki lubang hidung, menyusuri alur rongga hidung sampai ke faring. Sampai sepanjang yang kita sudah ukur. Jika terdapat tahanan, cukup diatasi dengan memutar pipa atau pasien diminta menelan. Bila tetap tidak bisa, jangan dipaksa. Coba pada lubang hidung sisi yang lain. Setelah pipa terpasang, ujilah dengan aspirasi untuk memastikan bahwa ujungnya telah berada di dalam lambung. Biasanya akan terisi cairan lambung jika ada cairan lambungnya. Injeksikan 5-10 cc udara sambil melakukan pengecekan dengan menggunakan stetoskop yang diletakkan di atas epigastrium. Setelah pipa terpasang, kita dapat menginjeksikan 5-10 cc udara dan kemudian kita dengarkan suara di atas lambung. Suara gemuruh yang terdengar menandakan bahwa posisi pipa sudah benar.
pipa ke hidung dengan bantuan tester. Pipa yang terlalu melengkung dapat menekan lubang hidung dan menyebabkan nekrosis. Cairan yang keluar kita tampung, kita masukkan ke penampung. Buka sarung tangan. Kemudian dan bilang, Pak, sudah selesai dipasang selangnya ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak. Apa ada keluhan Pak? Tidak ada, oke Pak ya, terima kasih. Setelah melakukan prosedur cuci tangan 6 langkah WHO. Sekian demonstrasi pemasangan NGT pada seorang pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke. Sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan dari video yang tadi sudah diputar? Halo, halo. Halo, Mbak. Suara saya kedengaran? Dengaran, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, tadi yang sudah dijelaskan di video, ada yang mau ditanyakan? Hampir sama, saya rasa malah sama dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Mas Fakih, jangan sambil tiduran dong, Mas Fakih. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nah, ketika Ibu. nanti, ya, gimana Mbak Fadila? Mohon maaf, itu untuk setelah step paling akhir itu dipasangkan back itu ya, Bu? Iya, ada yang dipasangkan backnya, ada yang hanya dipasang selang yang tadi, yang 50 sampai 100 cc yang besar tadi. Ya, cukup itu saja nggak masalah sebetulnya. Ya, nah ketika nanti teman-teman diminta untuk memberikan makanan, ya, itu kan setelah kita pasang sepuitnya kan kosong ya. Setiap kali mau memberikan makanan kepada pasien, jangan lupa kita keluarkan dulu cairan lambungnya. Apabila ditakutkan kan ada residu-residu atau sisa-sisa makanan. Dikeluarkan dulu ya. Setelah itu ketika kita mau melepas sepuit, ini kita lipat. Selangnya kita harus lipat, teman-teman. Misalkan ini selang. Ya, ketika kita lepas, ini kita harus lipat. Supaya apa? Tidak ada udara yang masuk ke dalam lambung. Pipa yang ujungnya ada hijaunya tadi, pipa NGT-nya, kita lipat. Ya, pada saat kita melepaskan ujung sepuitnya tadi. Ya, lalu sepuitnya kita kasih air putih. Bilas dulu. Kita kasih air putih dulu, kita lipat lagi, kita keluarkan, kita ambil susunya. Ya. Atau bisa juga sepuit itu kan seperti ini ya, sepuit itu bisa dibuka gitu ya. Nah, ketika ini sudah masuk atau nyambung ke dalam pipa NGT gitu, kita lepas, kita masukkan, kita lipat dulu selang bawahnya, ya, kita masukkan susunya di situ, kita buka selangnya, kita naikkan ke atas, nanti dia akan turun sendiri susunya. Ketika susunya sudah habis, kita lipat lagi selangnya, kita tutup sepuitnya supaya tidak ada udara yang masuk. Ya, kalau misalkan sampai ada udara yang masuk, nanti bisa kembung pasiennya. Ya, harapannya di dalam lambung itu kan tidak ada udara. Ya, yang harusnya ada oksigen itu hanya di paru-paru saja. Ya, itu cara pemberian makanannya seperti itu. Air putih dulu, baru nanti makanan cairnya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman?
Setelah saya nanti ada Pak Topan ya yang akan masuk. Kalau diklaim aja nggak apa-apa ya, Bu? Boleh diklaim. Ya, artinya dilipat itu kan sama halnya dengan diklaim. Ya, kalau memang ada klaim, kita pakai klaim. Ya, untuk mencegah udaranya itu masuk ke lambung. Ya, kalau misalkan di alatnya itu di persiapan alat kalian menyiapkan klaim, pakainya klaim saja, teman-teman. Untuk memudahkan supaya tidak kalian harus melipat, kalian harus memasang ini itu segala macam. Pakai klaim, lebih mudah. Begitu ya, nanti akan saya kasih file checklistnya ya teman-teman untuk dipelajari ya, untuk bisa dipelajari yang kemungkinan nanti bisa saja kemungkinan akan keluar pada saat ujian. Saya nanti siapa salah satu bisa WA saya ya, akan saya kirimkan, nanti minta tolong kirimkan ke teman-temannya. Atau enggak nanti saya share di ini aja di grup PJ ya. Nanti PJ kelas silahkan share ke masing-masing kelasnya. Begitu? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lagi? Materi dan kalau video di online ada ya teman-teman ya. Nanti saya akan masukkan ke Skalsa juga. Ya, untuk checklistnya juga saya akan masukkan ke Skalsa juga. Nanti silakan dicari juga di Skalsanya. Ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Cukup? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Oke, kalau begitu untuk pertemuan dengan saya kita akhiri. Pak Topan sudah siap mau masuk ke room ya. Jadi silakan ditunggu untuk pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya harapkan teman-teman yang laki-laki yang rambutnya masih panjang silakan dipotong dulu supaya nanti pada saat ujian rambut kalian tidak dipotong oleh kami ya. Kalau rambutnya dipotong oleh kami berarti coel-coel gitu ya. Nanti kalian harus potongnya cepat ya, supaya tidak terjadi hal itu silahkan dipendekkan dulu. Oke? Semua laki-laki, perempuan, jangan lupa nama dan emblemnya dipakai. Ya, jangan sampai di mana emblemnya ketinggalan. Telinganya kalian aja harusnya ditinggal, gitu ya. Kan kita perlu melihat kalian tuh rapi. Jangan lupa pakai kaos kaki. Ya, yang wanita, yang bajunya mungkin tipis, BH-nya kelihatan, pakai kaos dalam. Ya. Yang celananya ketat. Bu, maaf mau tanya. Ya, Mas Adit. Untuk pakai sepatunya itu kita sudah memakai sepatu pantofel ya, Bu, untuk OSCE? Boleh, silahkan. Kan nanti ditinggal di luar. Kalian nggak bawa masuk ke dalam. Oh, baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan. Itu ya. Nah, yang bajunya dipendekkan sampai di atas bokong gitu ya. Terus pakai celananya ketat misalkan sampai celana dalamnya ngecap kelihatan ya. Saya nggak mau yang seperti itu. Ya. Jadi baju jangan dipendek-pendekkan. Dikecilkan boleh tapi jangan ngepres kalau memang kebesaran gitu ya. Yang penting cukup. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Perlu diperhatikan hal ini, jangan sampai orang lain ingin melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Oke, begitu saja untuk pagi hari ini. Terima kasih. Bu, maaf, saya mau tanya lagi sebelum diakhiri. Ya, apa Mas Adit? Nah, semisal ada teman-teman yang bajunya itu mungkin masih sedikit dikecilkan atau masih sedikit dipermak, itu belum jadi, Bu, ketika OSCE. Nah, itu apakah boleh pakai seragam yang dulu, yang ungu atau biru itu, Bu? Atau tetap harus memakai seragam warna putih? Seragam putih. Aturannya adalah seragam putih. Kalau misalkan belum jadi, silakan pinjam punya temannya. Ya, gantian gitu. Jadi tidak menggunakan pakaian atau seragam kuliah, tapi pakainya seragam putih. Ya. Oke, mau pinjam punya kakak kelasnya silakan, mau pinjam punya adik kelasnya silakan, yang penting pakai seragam putih. Oke? Ibu mohon maaf mau tanya. Baik, terima kasih, Bu. Ibu mohon maaf mau tanya, untuk waktu ujiannya berapa lama, Bu? Untuk waktu ujiannya nanti akan diumumkan oleh dari pihak
tim OSKA ya, OSCE ya teman-teman, masing-masing ruangan itu nanti waktunya adalah 7 menit ya. Masing-masing ruangan adalah 7 menit, nanti kurang lebih sekitar ada 10 atau 9 atau 10 stase seperti yang kalian harus lewati. Ya, gitu, oke? Cukup ya, Pak Topan sudah menanti. Terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.